Selamat siang Bu Rasma. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Selamat siang Ibu Pipin. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam belajar. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% saja, Bu. Jadi, menurut Ibu Pipin, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini. Bagaimana agar murid-murid saya antusias dalam pembelajaran saya, Bu? Menurut Ibu Pipin, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu selama ini? Memang kalau saya ingat-ingat, Bu, murid saya kurang antusias ini mungkin ketika saya mengajar ya, Bu. Saya sepertinya mengajar itu membosankan, terlalu monoton, terlalu dominan untuk berbicara. Tidak saya beri kesempatan kepada murid, tidak saya lakukan ice breaking agar murid itu tetap semangat. Sepertinya itu Bu yang menjadi masalah kali ya Bu. Oh, begitu. Tuh ya, kira-kira apa yang membuat murid itu supaya antusias dalam belajar, Bu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak membosankan, tidak monoton. Itu saya kira Bu. Makanya murid-murid itu kurang antusias mengerjakan PR saya, tugas-tugas dari saya. Waduh, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid kita asik dalam belajar? Mereka tidak merasa cepat bosan dalam pembelajaran. Kira-kira pendapat Ibu bagaimana apa yang kita lakukan? Ya Bu, sepertinya selama ini pembelajaran yang saya buat itu teacher center. Saya harus merubah itu sepertinya, harus menjadi pembelajaran yang student center supaya siswa-siswa itu lebih aktif, adanya ice breaking, adanya bernyanyi. Mungkin itu bisa yang tadinya lemas-lemas murid ini dia menjadi lebih bersemangat lagi ketika dia sedang jenuh, kita buat ice breaking, mungkin dia bertambah semangat kali begitu ya Bu, atau games-games dalam pembelajaran membuat dia semakin bertambah semangat. Lalu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada mereka, apa kira-kira penyebabnya sehingga mereka kurang antusias, Bu, dalam mengumpulkan tugas-tugas yang Ibu berikan tersebut? Iya, selama ini memang Bu, kalau saya dalam pembelajaran itu, saya ngasih tugas terlalu banyak. Misalnya kalau matematika, kerjakan dari A, B, C, D, E. Nah, ada 5 soal, B soal. Mungkin murid-murid itu tambah bosan karena terlalu banyaknya tugas-tugas yang saya berikan. Selain itu, kurangnya sumber-sumber belajar mungkin yang saya berikan kepada murid sehingga ininya yang dari buku kata murid-murid itu. Nanti saya lihat buku udah. Jadi mereka kurang antusias karena sumber belajarnya itu tidak beraneka ragam yang saya buat, Bu. Itu kali ya, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya, Bu, di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung? Ya, saya hanya memakai buku kurikulum 13 itu saja, Bu. Tanpa ada sumber belajar yang lain. Paling sekali-sekali saya ambil dari perpustakaan. Itu saja, Bu. Jadi nggak ada sumber belajar lain, Bu, selain buku teks? Nggak ada, Bu. Menurut Ibu kan
Apa ada nggak kira-kira sumber belajar lain selain buku tes? Kalau saya lihat sih ada, karena saya pernah lihat teman saya mengajar, dia menampilkan video-video pembelajaran itu dari YouTube atau dengan menggunakan PowerPoint, sehingga ketika pembelajaran dia mengajar di kelasnya dengan menggunakan YouTube, murid-murid dia itu semangat. Jadi berarti ini salah satu bisa mengubah agar murid saya menjadi lebih semangat dalam belajar. Pikir saya begitu, Bu. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali Ibu Pipin ya. Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar. Dengan begitu, anak-anak antusias dalam belajar. Dan saya yakin Ibu pasti bisa. Iya sih, Bu, iya. Jadi sekarang kira-kira rencana Ibu dalam menyelesaikan masalah ini kira-kira apa ya, Bu? Kalau melihat itu, saya belajar juga dari teman kan, Bu. Apa saja tahap-tahap yang harus saya buat. Ya, pertama saya harus merancang pembelajaran yang saya buat, yang akan saya ajarkan agar mengasihkan. Ya, saya ambil dari sumber-sumber ya, selain dari buku yang sudah ada, buku pegangan kita dari guru, saya juga mengambil dari YouTube atau dengan menggunakan TikTok, karena anak-anak sekarang kan lebih pahamnya mereka menggunakan TikTok itu daripada guru-guru. Saya sepertinya harus belajar dengan menggunakan TikTok ini. Kemudian mengenai tugas, saya juga seharusnya tidak terlalu banyak mengasih tugas yang menumpuk. Dengan 5 soal saja, kalau memang murid itu sudah paham, ya nggak perlu terlalu banyak, iya kan? Selain itu, saya juga akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran yang bisa membedakan antara murid yang dengan visual gitu ya, Bu, bisa saya ajarkan secara pembelajaran diferensiasi. Atau ketika pembelajaran dongeng, kan kemarin di tema 2 ada pembelajaran dongeng, saya membuat drama, anak itu berperan aktif biar mereka merasa enak belajar, ternyata tidak monoton, hanya menulis, membaca, mengerjakan tugas, tapi mereka juga bermain peran dalam pembelajaran ini. Itulah saya coba buat seperti itu, Bu. Saya rencanakan, Bu, biar pembelajaran saya tidak membosankan, anak-anak semakin semangat dalam belajar. Bagus sekali rencana Ibu ini. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Saya yakin pasti Ibu berhasil. Iya, Bu, Ibu semoga, Bu. komitmen Ibu kira-kira rencana Ibu ke depan. Saya sih berkomitmen akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar dari YouTube, dari Google, dengan TikTok, atau dengan menggunakan Quizy, merangkai soal dengan Quizy. Nah, itu bisa membuat anak-anak semakin semangat belajar. Selain itu, saya juga akan menggunakan ice breaking dalam pembelajaran ketika misalnya di jam-jam siang, anak-anak itu kan sudah mulai jenuh, Bu. Makanya saya akan mencoba itu, nanti saya laksanakan. Dan saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak kepada anak-anak. Saya kira begitu, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Ya, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, Bu ya. Sesuai harapan Ibu. Saya tunggu hasilnya ya, Bu Pipin. Ya. Terima kasih Bu Rasma atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan anak-anak. Jangan jadi guru yang dibenci anak-anak, tapi guru yang selalu dirindukan anak-anak. Terima kasih ya Bu, doakan saya ya Bu, biar saya bisa jadi guru yang dirindukan anak-anak. Sama-sama Bu Amin. Amin. Selamat siang Bu Rasma. Saya lihat wajah Ibu suntuk sekali. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan?
Begini Bu, akhir-akhir ini ada muridku di kelasku kan Bu, malah sekali masuk sekolah. Dalam 2 bulan ini aja Bu, udah banyak absennya Bu. Jadi Kan menurut Bu Rasma, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? tentu saya berharap Bu, solusi atas permasalahan yang saya hadapi terhadap murid saya yang malas masuk sekolah ini Bu. Sehingga tidak mendapat nilai kan Bu. Kawan-kawannya juga kan protes Bu. Bu, si Anu itu Bu udah banyak kali absennya Bu. Kan kawan-kawannya pasti komplain kan Bu, selaku kita wali kelasnya. Pasti mereka melapor sama kita Bu setiap hari. Bu, si Anu nggak masuk sekolah. Bu, si Anu absen. Pasti kawan-kawannya juga kan komplain Bu. Terus bagaimana nanti nilainya Bu? Kalau dia pun sudah jarang masuk, banyak absennya. Nah, menurut Bu Rasma, kira-kira apa hal-apa saja yang membuat murid itu tidak masuk ke sekolah? Tentu pasti ada penyebabnya dia tidak masuk sekolah, Bu. Kalau yang saya ingat-ingat kembali ya Bu, yang menyebabkan murid saya itu nggak masuk sekolah pertama kan Bu, faktor karena sakit. Kemarin itu kan Bu, dia memang ada kecelakaan, jadi perlu ada perawatan. Tapi akhir-akhir ini kan Bu, dia di rumahnya udah padahal udah sembuhnya dia Bu. Bukannya lagi sakit, karena yang waktu kecelakaan itu kan udah sembuh. Udah sehatnya dia. Tapi kendalanya katanya kakinya karena belum pulih 100%. Setelah saya klarifikasi ke guru BP kan Bu, memang anaknya itu malas sekolah Bu. Karena bahkan udah pernah ada rencananya mau berhenti sekolah. Orang tuanya pun kan Bu, kurang mengarahkan anaknya itu untuk sekolah Bu. Kayaknya orang tuanya nggak peduli Bu, nggak mau tahu. Agak-agak gimana ya Bu, saya bilang tentang orang tuanya itu terhadap anaknya. Masa kita yang selaku wali kelas Bu yang lebih peduli, mereka menganggap kalau udah di sekolah itu udah 100% tanggung jawab wali kelas. 100% tanggung jawab pihak sekolah. Mana bisa kayak gitu kan Bu? Kan harusnya kan orang tua itu harus berkolaborasi sama wali kelas, sama guru mata pelajaran, sama BP. Tapi orang tuanya kan Bu menganggap bahwa ya udah di sekolah tanggung jawab wali kelas lah itu. Mau sekolah, nggak sekolah anaknya nggak peduli. Pokoknya pagi-pagi dibilangnya sekolah karena kalau anaknya nggak mau, malas, udah diam aja. Alasan orang tuanya, ya pula ya baru sakit. Maklumnya gurumu itu nanti itu. Sepertinya saya lihat ada mereka seperti itu penilaian saya Bu. Entahlah saya salah menduga ya kan Bu. Jadi saya terus berupaya Bu supaya anak itu lebih dulu menyelesaikan sekolahnya. Gimana itu? Jadi menurut cerita Ibu, ada murid Ibu yang malas sekolah. Sedangkan Ibu harus memenuhi target dari sekolah agar murid-murid lulus 100%. Begitu ya, Bu? Iya Bu, Kemudian benar. berangkat dari masalah tersebut, Bu, apa sebenarnya yang diinginkan Bu Rasma? Jadi Bu Rasma menghendaki kondisi seperti apa yang seharusnya terjadi pada masalah tersebut? Ya, kalau menurut saya sih Bu, simpel-simpel aja sih. Saya sih setuju-setuju aja kalau pihak sekolah memberikan target siswa itu harus 100% lulus. Tetapi kan Bu, harus ada dasar yang benar kan? Tidaklah membelikan nilai tanpa dasar. Masa nilainya kita kasih bagus, lulus, sementara anaknya banyak kehadirannya yang tidak terpenuhi. Jadi harus yang melalui cara-cara yang benar dong Bu. Yang masuk akal lah kira-kira seperti itu.
Luar biasa. Saya setuju sekali dengan prinsip Ibu itu. Ya, artinya kita sudah mendidik anak-anak itu sesuai dengan cara yang benar dan sesuai dengan peraturan akademik. Kemudian dengan kondisi murid demikian dan kita sudah berada di posisi yang benar, kita kira-kira harapan seperti apa yang Ibu targetkan terhadap murid tadi? Setiap guru ya Bu, termasuk saya, pasti menginginkan mereka memiliki nilai yang baik, kualitas mata pelajaran yang bagus juga, sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Kan itu ya Bu harapan setiap guru, setiap pendidik di Indonesia ini, terutama saya. Bisa Ibu jelaskan maksudnya nilai yang berkualitas itu yang bagaimana itu Bu? Seperti apa dia menilai berkualitas? Jadi kan Bu, mereka kan punya nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri. Karena mereka memahami mata pelajaran bukan dikerjakan oleh orang lain kan Bu. Selain itu, mereka juga kan harus mengikuti serangkaian penilaian yang sudah direncanakan pada setiap semesternya. Oh, jadi kalau saya tangkap, uh, murid Bu Rasma mempunyai nilai karena mereka mengerjakannya sendiri ya, karena atas dasar kemampuan mereka. Mantap sekali Bu, saya senang dengan prinsip Ibu itu. Nah, kalau menurut Bu Rasma sendiri, kira-kira apa saja yang bisa Bu Rasma lakukan untuk mempertahankan prinsip Bu Rasma tersebut sekalipun sudah memenuhi target sekolah yaitu mencapai kelulusan 100% tadi, Bu? Nah, itu dia lah Bu. Saya juga masih memikirkan caranya. Makanya saya ngajak Ibu untuk berdiskusi. Bantu dong Bu, carikan solusi. Oke, masih dalam proses pemikiran ya, Bu. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting, Bu. Sejauh ini, apa saja langkah yang sudah Bu Rasma lakukan terkait masalah anak tersebut? Sudah ada beberapa upaya yang saya lakukan ya Bu ya. Seperti menghubungi orang tua, meminta kerjasama anak, supaya mereka berangkat ke sekolah itu didampingi orang tua, jangan dibiarkan begitu aja, ya kan? Supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kemarin Bapak itu, Ibu, kan gitu. kita kembali ke main room ya. Nah, untuk mengerjakan soal-soal yang saya kirim melalui WA. Nah, didampingi juga sama orang tuanya. Nah, saya juga menitipkan pesan sama teman-temannya untuk disampaikan setiap tugas-tugas yang saya berikan itu, ya, supaya kalau mereka mau berangkat sekolah dikerjakan. Nah, jadi penilaiannya itu ada sama saya. Namun hasilnya tetap sama, Bu. Mereka tidak berangkat sekolah, tidak mengerjakan kegiatan penilaian yang dari saya. Jadi kalau saya tangkap Bu Rasma sudah berupaya optimal ya Bu. Nah, jangan putus asa Bu, tetap semangat, lebih efektif agar anak-anak mau mengerjakan kegiatan penilaian. Maksudnya anak-anak akan lebih menurut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi. Jika Bu Rasma melakukan tindakan-tindakan seperti apa begitu? Anak-anak biar mau menurut dengan Ibu. Apa ya, Bu ya? Mungkin mereka mau memahami materi dan mau mengerjakan soal-soal tersebut jika saya datangi langsung ke rumah ya, Bu ya. Dan serta saya tungguin ketika mereka mengerjakannya. Wah, ide yang bagus itu, Bu. Coba itu, Bu, usahakan. Iya ya, Bu ya. Benar ya. Saya tidak kepikiran, Bu, kayak gitu sebelumnya. Pak, jadi kapan rencana Ibu mau melaksanakan aksi tersebut? Sesegera mungkin lah, Bu. Jangan-jangan besok pun udah saya kerjakan ya, Bu ya. Supaya selesai tugas orang itu, Bu. Dan saya langsung eksekusi rencana ini, Bu. Terus, untuk melaksanakan aksi tersebut, apa saja rencana Ibu yang akan Ibu lakukan?
Ya, saya mau memulai penilaian harian yang pertama dulu ya, Bu ya. Saya akan datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu saya lanjutkan penilaian-penilaian berikutnya. Oh iya. Siapa saja kira-kira yang akan Ibu ajak untuk bekerja sama? Ya pasti orang tuanya ya, Bu ya. Itu yang pasti. Kemudian pihak-pihak yang tinggal bersama di rumah itu, ya kan? Mungkin abangnya, kakaknya, atau pamannya, atau neneknya, atau kakeknya, ya kan? Supaya mereka membantu memantau secara langsung dan memberikan semangat serta motivasi belajar kepada anak itu supaya belajarnya tumbuh dan meningkat. Harapan saya sih Bu, setelah saya berkomunikasi dan melakukan hal-hal pendekatan personal dengan mereka, khususnya yang mereka yang sehat-sehat itu dulu ya kan Bu, saya berencana untuk kegiatan penilaian berikutnya. Saya meminta mereka langsung datang ke sekolah. Syukur-syukur mereka akan termotivasi akan Bu datang ke sekolah. Nah, dan mereka datang ke sekolah hati-hati, pelan-pelan untuk mengambil tindakan jangan merugikan mereka gitu. Dan mereka juga mengambil hati mereka lah kan Bu, supaya termotivasi. Artinya faktor intern. Mantap, luar biasa Bu Rasma. Semoga ini dapat berjalan dengan baik. Kira-kira menurut Ibu hal apa saja yang bermanfaat apa saja yang dapat Ibu peroleh dari percakapan kita tadi? Iya, tentunya ya Bu, banyak manfaatnya ya. Yang semula saya masih bingung memenuhi target sekolah, tetapi tetap harus bersemangat, bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah, sekarang saya jadi tahu kan Bu, saya akan melakukan dan memenuhi target-target sekolah dengan tetap memegang prinsip profesionalisme saya. Saya Ya, sebagai pendidik melaksanakan penilaian, yaitu dengan melakukan home visit, menuntun mereka dalam belajar, mendampingi mereka saat penilaian. Saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka, agar minat dan motivasi belajar mereka semakin meningkat. benar Bu. Setelah kita ngobrol gini Bu, bagaimana perasaan Ibu rasanya? Tentu bersyukur ya Bu ya, yang semulanya saya merasa galau setingkat dewa. Sekarang sudah tercerah. Terima kasih ya Bu atas waktu dan dukungannya Bu Pipin yang baik, yang cantik. Terutama waktunya. Sama-sama Bu Rasma, puji Tuhan. Saya juga ikut lega ya. Berarti salah satu masalah dari Bu Rasma bisa teratasi ya. Mudah-mudahan siswa tersebut termotivasi dengan kunjungan Ibu ya. Baik Bu, terima kasih Bu Pipin. Jangan lupa nanti hasilnya ya, bagaimana setelah hasil kunjungan Ibu ya Bu. Baik Bu Pipin, terima kasih Bu Pipin ya atas waktunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin.